Lalu kemudian S2 juga selalu terlambat, hampir 3 tahun. S3 juga begitu. Tapi satu catatan penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara kalian, kader-kader saya ini adalah ketika sampai sudah terlanjur kecewa masuk MPI ke sana, seperti mbaknya ini juga mungkin kecewa gitu kan, atau mungkin sampai pada posisi yang nggak pinter nggak bodoh, yang nanggung ya. Nah itu sampean harus satu fokus pada satu titik yang sama sukai, salah satu mata kuliah yang sama sukai di kampus kita ini. Alhamdulillah saya dulu medpen dapat C, Pak. Alhamdulillah. Itu saya sangat syukuri sekali. Saya di KS dapat C. Kitabah istimewa, apa dapat kitabah istimewa? Ya, dapat ya. Di Mahat maupun di BKPBA. Saya dapat C pada waktu itu. Karena saya ketua kelas, yang lain dapat D. Ya. Jadi teman-teman saya dapat D, saya dapat C karena saya ketua kelas. Karena kelasnya itu seperti Nabi Daud, Senin masuk, Selasa enggak, Rabu masuk, Kamis enggak. Dan saya mewakili cowok di sana, karena cowok di sana itu 5 orang yang masuk cuma saya sendiri, kan nggak enak, nggak ada cowoknya gitu kan. Lalu kemudian saya juga merasa salah jurusan. Bayangkan sekali anak SD, SMP, SMA masuk PAI. Karena pada waktu itu SPP yang paling murah begitu kan saya pada waktu itu UIS. UIS itu Universitas Islam Indonesia Sudan ya. Tapi kalau kami menyebutnya Universitas Islam Indonesia Sumbersari kan. Karena nggak terlalu pede, akhirnya ketika naik LAN, naik mikrolet itu ngomongnya Unisbra gitu kan. Universitas Sebelah Brawijaya. Terlalu tapi saya suka sekali dengan dunia penelitian. Meskipun saya dapat C, saya suka circle. Anak-anak sekarang ngomongnya circle gitu ya, lingkungan-lingkungan itu. Orang-orang yang kemudian membuka mata batin saya, membuka kesadaran saya. Meskipun saya pada waktu itu berangkat dari minus dapat C, tapi saya suka orang-orangnya karena saya percaya pada suatu titik tertentu akan diperjalankan pada titik orang-orang yang hebat pada waktu itu. Saya setiap hari kemudian memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi. Saya bukan pemateri, tapi saya menyediakan konsumsi biar dia ngomong, ngomong salah sih gitu kan ya. Ketika ada topik menarik, saya rekam gitu. Saya rekam, kemudian saya curi idenya, saya tulis dalam artikel, dalam buku dan sebagainya. Kegiatan itu saya lakukan mulai tahun 2003 sampai sekarang. Memang berat untuk kita bekerja di dunia penelitian memang berat. Yang berat itu bukan cibiran orang lain, tapi cibiran dari ibu kandung saya sendiri. Itu yang tantangan terberat. Apalagi di tahun 2011 saya masih ngoper koran. Ya. Saya ngoper koran itu dari 2007 sampai 2014. Ibu saya mencibir, ngapain membuang umur ke kampus, memfasilitasi orang untuk diskusi dan tidak dapat uang apa-apa, itu kan berat saja. Apalagi pada saat itu saya sudah mulai berkeluarga. Istri saya buruh sepatu di pabrik Karya Mitra Padaan. Itu berat. Tapi saya pede, meskipun saya ngoper koran, saya ngomong membantu teman-teman untuk skripsi, membantu teman-teman untuk artikel, untuk membuat buku. Melangit bahasanya. Tapi dilalah pada tahun 2016 ada titik balik kehidupan di sana. Ada titik balik kehidupan. Saya tiba-tiba ngoper koran, memaksakan diri kuliah S2 yang kayak tadi itu. Kalau kuliah itu nggak pernah mandi karena pagi harus mengantar orang dulu, baru kemudian ke kuliah kan, gitu kan. Apalagi saya berangkatnya jam 2 pagi untuk ke Palimura di percetakan, kemudian ngejar bis. Nah, itu saya lakukan pada waktu S2 karena saya yakin pendidikan nanti akan berubah nasib. Di tahun 2016 itu titik balik kehidupan saya. Tiba-tiba ada seleksi dosen tetap di MPI dan saya diterima. Dan istri saya diterima jadi PNS di pemerintah Jombang sebagai penerjemah. Ini investasi. Jadi sampai kemudian fokus di situ. Dan hal aneh yang lain adalah ketika saya dapat C di waktu kuliah di 2017 kita memberanikan diri untuk meneliti, nggak tanggung-tanggung. Menelitinya di mana? Di Maroko. Dan saya pun berangkat 2 minggu di Maroko dengan bahasa yang tidak bisa bahasa Arab. Apalagi bahasa Arabnya bahasa Arab Darija. Nah, dialek Darija itu bahasa Arab dan campuran Prancis. Nah,
kemudian juga ke Turki. Nggak bisa bahasa Inggris, kemudian kemarin seminggu yang lalu di Malaysia selama seminggu penelitian di sana. Apa artinya? Artinya adalah sampai kalau satu konsisten terus kemudian membantu orang itu berkolaborasi maju bersama, yakin pada satu titik itu akan diisrokan, diperjalankan. Makanya saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan Asmi, ayolah kita selangkah lebih maju. Suatu saat pasti kamu akan diperjalankan oleh karena ini. Karena saya mengalami sendiri gitu kan. Di saat orang-orang lain belum pernah dosen-dosen peneliti kayaknya belum pernah ke luar negeri, saya sudah pernah gitu kan. Kemarin itu hanya kurang Ediskopus dari peneliti Profesor Eckhart Scott, kurang Ediskopusnya aja bisa berangkat kemarin, kalau nggak ada itu bisa berangkat ke Leipzig Jerman, penelitian tentang manuskrip. Tapi tidak apalah, kita akan berusaha lagi di tahun ini akan memfollow up di UKM Kebangsaan Malaysia sama Malaya. Dan salah satu kunci untuk memahami penelitian adalah tadi saya sampaikan teori ya. Selama ini kita meneliti sekedar teori gitu kan ya. Sama teori itu sama tempatkan di bab 2 kan. Namanya kajian teori, kajian pustaka. Nah, kesalahan mendasar kita adalah kita itu tidak tahu makna filosofis dari teori. Makna filosofis dari konsep. Ya kan? Syukur ditempel aja kan gitu. Kalau kita mengerjakan makalah itu apa? Itu apa? Nanti yang dikatakan, kan begitu kan? Maka seringkali kita syukur tempel aja. Pendapat orang kalau ada makalah sama dengan makalah ya. Salah satunya tentang ini berarti nggak perhatian. Gitu. Kalau perhatian, dia sampai A sampai Z hafal. Kamu kalau suka Jawa mesti stalking kan? Namanya, tanggal lahir, nomor sepatu, nomor celana, mesti apa? Kalau ini hanya sekedar di bibir, ya kan? What I see I forget. Apa yang saya lihat saya lupa. What I hear I little remember. Ketika saya dengar saya ingat sedikit. What I do I can. Ketika saya mengerjakan saya bisa. What I is another. Ketika saya mengajarkan kepada teman-teman yang lain, saya master, saya menguasai. Kalau kamu suka pada satu titik, mesti kamu akan mencari sampai sedetail-detail. Saya suka sekali penelitian dari dulu, dan saya berani bertaruh postingan saya dengan postingan kamu di Instagram masih dengan saya. Postingan saya dari zaman dulu, zaman kere sampai sekarang di Instagram, teman boleh cek kalau bisa follow. Sekaligus promosi ya. Instagram saya Anggawin ya. Sampai cek di sana, postingan saya dari dulu sampai sekarang tetap konsisten, yaitu tentang penelitian dan penulisan. Ada 2000 lebih setiap hari saya posting tentang penulisan dan penelitian. Bisa ngalahkan saya nggak? Demikian dengan mengapa saya kemudian membuat kamera video, meskipun yang lihat cuma anak saya sendiri, view-nya cuma satu, anak saya sendiri. Saya setiap hari itu membuat video, apa aja saya buat video. Itu penelitian. Yang lihat cuma siapa? Anak saya sendiri. Kenapa? Ini cara saya untuk mengurangi ketergantungan anak saya terhadap YouTube. Kalau saya upload video saya tentang membuat skema, tentang diskusi, maka dia akan meninggalkan YouTube-nya, dia akan berdiskusi dan membuat gambar-gambar skema. Seperti itu. Itu cara melawan saya, cara nuturi saya kepada anak saya. Jadi satu, kalian kalau kemudian bingung dengan teori, ketahui dulu apa sih fungsi teori. Fungsi teori dalam penelitian ada dua. Satu, menjelaskan fenomena yang kita teliti secara rasional dari pendapat para pakar dunia. Nah, sama seringkali kan nempel-nempel aja tuh, pengertian, nempel aja. Akhirnya tidak memberikan informasi apa-apa. Akhirnya hanya sekedar parade teori, karnaval teori, ya kan? Resume teori. Nah, memang tidak menambah pengetahuan. Karena yang diminta adalah kajian, mengkaji kelebihan teori ini apa ketika membahas fenomena yang kita teliti. Misal, yang paling sederhana, ya kan? Fungsi sarung yang sampean ketahui berapa? Sarung. Berapa? Banyak itu berapa? 3, ya kan? Untuk sembahyang, kemul,
Kalau kita baca teori ya, fungsi teori dari penelitian para ahli, ya kan? Fungsi saraf itu ada 50 lebih, Mas. Kok bisa, Pak? Iya. Buat kabur dari penjara, biasanya buat kali kemari. Buat piknik, ya kan? Karena nggak ada kloso ya kan? Sarung. Buat minggat dari rumah, gitu kan? Kalau sampai diusir dari rumah itu pakai sarung. Apanya itu pakaiannya itu kan ya? Buat roda dan sebagainya. Jadi dengan teori itu kita semakin lebih detail, lebih jelas, penjelasannya lebih meyakinkan. Sama-sama apa namanya? Salna ya, salna ditembak cowok, cek gitu kan? Pak gimana Pak? Ini cowok ini cinta sejati saya apa tidak? Kalau kamu tidak melihat teori, nggak bisa sistematis gitu kan? Apa cinta itu Pak? Nggak bisa didefinisikan, kayaknya begitu ya. Tapi kalau kita buka teori psikologi, ya kayak dalam bukunya John Gray, ya kan, Man from Mars, Woman from Venus, ya kan, di situ dijelaskan bagaimana kita memahami body language seorang cewek, body language seorang cowok, bagaimana ada art of flirting, seni dalam merayu, semua dijelaskan, oh itu bisa digunakan. Sehingga sampai ketika sampai merayu ada tekniknya, loh. Jadi menarik kan ya? Oh cinta sejati itu teorinya segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Kalau kita mengalami yang mana? Nggak sama. Segitiga cinta apa cinta segitiga apa belum pernah? Sering menolak mau ditolak? Wah. Kalau pakai teori akan jauh lebih menarik. Bagaimana kita mencari cinta sejati? Kan begitu aja. Betul loh, kan? Apa saja Pak Ustaz? Yang pertama, seorang yang mencintai harus punya passion, harus punya gairah. Kalau hanya gairah saja itu namanya cinta romantis, cinta birahi. Hanya seksualitas belaka. Kalau ada yang cantik, dia lebih mulia yang lebih cantik. Kalau kamu, misalnya ada yang lebih muda dari kamu, dia akan mulia yang lebih muda dari kamu. Katanya Eric Fromm, adanya teori itu. Nah, butuh sisi yang kedua apa? Harus ada intimasi, kedekatan emosional. Kamu sakit, dia merasa sakit, kamu senang, dia merasa senang. Tapi kalau hanya berbekal itu hanya cinta saudara, bareng nggak ada mesra-mesranya, hampa gitu kan. Maka butuh sisi yang ketiga apa? Komitmen, mencintai kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang paling susah ini kekurangannya. Jadi ketika kamu ditembak cowok, harus ada prinsip ini, ya kan? Passion, intimasi, sama komitmen. Nah, akhirnya kan kita tahu dunia yang serba sulit didefinisikan itu dengan teori menjadi lebih mudah dicerna. Sama ketika fungsi teori dalam makalah. Kira-kira teori yang kita gunakan itu mempermudah kita dalam menjelaskan masalah yang kita teliti atau tidak? Kan begitu. Bukan sekedar definisi-definisi. Ya. Yang kedua, fungsi teori itu sebagai guidance, sebagai panduan dalam membuat instrumen penelitian. Jadi kita nyusun wawancara, nyusun panduan observasi, nyusun dokumentasinya berdasarkan teori yang kita gunakan. Nembak si salna ini bisa macam-macam ya kan? Bisa pakai bom atom, bisa pakai pisau, bisa pakai pelet ya kan? Nah, tentu seorang peneliti kan berpikir mana yang lebih efektif dan efisien, ya kan? Ngasih perhatian kepada salna ini juga macam-macam, bisa pakai bunga, berikan pulsa, ya kan? Salna ini salah satu contoh perempuan yang dengan pria yang berkepribadian, benar kan? Ya kan? Mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi, itu saya suka Pak. Makanya kalau kita menyusun penelitian juga begitu. Nah, sebagai bahan makalahnya nanti, gitu kan? Nanti wawancara apa yang ditanyakan ketika nanti saya menanyakan cinta sejati pada calon suami saya, ya kan? Tadi itu tentang bagaimana passion dia, ya kan? Apa yang dia rasakan ketika kamu melihat saya? Penampilan saya di depan kamu seperti apa? Nah itu kan dari passion kan ya? Tentang komitmen tadi. Instrumen materi wawancara tentang komitmen, tentang observasi saya, ya. Lihat di laptopnya ya. Ini kok curiga saya, makalah fix tapi 8 giga gitu kan, aneh gitu kan. Cowok-cowok mesti paham ini kan. Masa ada folder itu kan ya.
makalah fix tapi isinya 20 giga. Nah, ini kan aneh gitu kan. Mungkin filenya bisa di-edit, Pak. Ya, itu kan aneh, ini kan curiga. Kalau K21 gitu kan, wah. Karya tulis gitu kan. Nah, jadi paham ya. Dan kalau kita menggunakan kalau kita mencari teori itu masih manual, gaya-gayanya MBI ini masih manual, belum menggunakan teknologi apa? Teknologi. Sama sekedar googling, klik kata yang dicari. Nah, itu zaman jadul banget. Ya. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari teori. Untuk urusan citasi paling enggak ya Zotero sama Mendeley. Untuk cari mengkaitkan konsep satu dengan yang lain, paling enggak sampai harus menggunakan Fox Viewer atau NVivo. Nah, kalau dengar paling enggak. Ya. Untuk menyederhanakan scoop yang kita cari pakai publish and or perish. Dengan seperti itu kita akan lebih cepat. Nah, satu waktu harus ada follow up atau follow YouTube saya biar saya tahu. Sudah saya pernah itu tutorial itu kan. Anda Mbak ya. Oke. Gratis promosi ya. Kenapa kita harus mengutip dosen UIN kita sendiri? Nah, ini terkait dengan AIDEX. Jadi sama sekarang pertarungannya di zaman virtual itu sudah pertarungan digital. Nah, salah satu bagaimana kampus itu bisa mempunyai reputasi internasional adalah mengutip pendapat dosennya sendiri. Nah, saya sendiri di MPI salah satu yang tertinggi kutipannya. Kan di sana lihat Google Scholar ya nanti ya. Angga Teguh Prastyo. Nanti kan HI-nya kan lebih tinggi daripada dosen yang lain, 300. Mungkin yang lain masih 80 dan sebagainya. Nanti masing-masing sampai juga nanti harus membuat akun Google Scholar, bukan Google Scholar ya, akun. Jadi nama sampai nanti terekam itu karya-karya sampai akan terlihat. Ini kira-kira internetnya bisa nggak ini? Nah, coba. Nah, nanti. Ya bukan PPT, Google Scholar. Sampai mumpung masih sempat apa itu? 2, 3. Satu ya, tapi ini sudah bermutu ya. Bermutu. Bermuka tua. Ini sudah pantas bawa anak dua ya. Operatornya mana ini operatornya? Saya, Pak. Sampai ngetik nama saya Angga Teguh Prastyo di Google Cendekia. Siap. Oh, ini multifungsi ya? Multifungsi saya, Pak. Saya sampai jam berapa ya nanti? Kelemahan saya itu satu kalau diskusi seperti ini. Tahu kelemahan saya? Sulit mengakhiri. Apalagi sama cewek-cewek seperti ini. Ini harus ikut AL ya. Ikut AL. Angga lovers. Nah ini. Saya yang di atas sih mas. Bukan yang tadi. Yang atas sendiri. Nah, AT Prastyo itu yang klik yang AT Prastyo. Nah nanti kan kita kan kalau sampean nanti sering nulis itu kan kelihatan ini karyanya sampean kan. Nah ini siapa saya yang ngetik gitu. Kalau sampean nggak pernah nulis ini nggak pernah ada grafiknya ini kan ya. Yang ngetik berapa tuh 445 orang kan gitu kan. Jadi salah satu apa namanya itu pengakuan internasional dilihat dari dosennya itu yang dosennya profesor atau tidak dilihat dari akun Google Scholar ini. Kan sudah punya belum? Belum punya. Nah, nanti switchingnya jurnalnya nanti di sini semua. Yang tahun itu diklik mas tahun diklik. Di tahun 2022 sudah berkarya apa dosennya? Itu kelihatan itu kan? Kita sudah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 5 kan? Nah ini sampai lihat, kalau ingin lihat dosen yang produktif lulus itu lihat di akun Google Scholarnya. Kalau sepi, wah ini dia katanya ngajar PPN tapi nggak pernah nulis, saya kecampan dengan bohong. Jadi sampean itu meskipun sampean terlambat seperti saya ya, Pak saya ini masuk FPI bidang ketiga Pak, daripada gak kuliah Pak gitu kan ya, terus terlanjur bahasa.
lanjut bahasa, maka kita harus bisa pertama memantaskan diri kita bahwa kita ini jangan sampai jadi masalah ini jangan sampai jadi wanita yang lugu. Tahu lucu goblok. Jangan sampai jadi wanita yang lucu goblok dipermainkan banyak pria. Harus bisa menjadi sesabar Khadijah sepintar Aisyah. Harus percaya diri seperti itu. Ya. Jadi alat diplomasi, sampai alat diplomasi untuk pansos itu adalah karya tulis. Jadi kalau sampai lanjut bahasa jadi mahasiswa dan MPI, ya, maka untuk influence the people, mempengaruhi orang itu dengan tulisan. Kenapa harus sering upload YouTube, upload Instagram? Karena untuk membangun daya magnet. Ya, sampai harus menjadi orang yang memiliki involvement, engagement, ketertarikan. Kalau orang itu sudah mulai percaya sama-sama, menaruh kepercayaan, semuanya akan jadi bingung. Saya dulu ketika zaman seperti sampean, saya dulu ikut UKM C3, ya, ikut HRD, ikut BMU, pernah juga pencalonan presiden BMU tapi kalah, nggak ada masalah begitu kan ya, ikut di Estra, PNI, ikut di NU dan sebagainya. Itu bagian dari apa? Bagian dari membangun community engagement, keterikatan komunitas. Kita nantinya nggak tahu, saya ini nantinya nggak tahu apakah yang menjadikan saya bekerja itu ilmu MPI, ilmu meneliti, ilmu komunikasi atau apa? Kan nggak tahu kan? Nah, kita harus memunculkan banyak jurus untuk hidup di fakultas penderitaan jurusan kesengsaraan ini. Iya, sama bukan siapa-siapa di sini, ya kan? Bukan anaknya rektor, ya kan? Ikut organisasi ya kapan dikental, ya kan? Kadang malas, kadang enggak, kan begitu. Tapi konsisten pada satu titik yang menjadi fokus buat sampean. Ya, berani ya, nah, tunjukkan gitu loh. Tunjukkan. Saya sendiri, saya merasa bersyukur, misalnya lulus 10 semester misalnya. Kemudian S3-nya itu mulai Maret. Saya S3 itu mulai tahun 2014, Bang. Coba berapa tahun itu? Nah, cobaan saya itu satu malas ya. Yang kedua itu karena laptop saya katanya hilang semua. Tapi mulai dari awal jadi rasa-rasa gitu kan. Terus berharap sudah proposal ya, data tuh kena ransomware. Ransomware itu data dikunci semua dari luar negeri gitu kan. Nah, ini masih malas. Tapi beruntung ya, kita itu beruntungnya adalah berada di lingkaran orang-orang yang selalu membuat kita itu memaksa diri membaca. Dan saya tegaskan kepada mahasiswa saya juga begitu. Tugas saya itu bukan membuat kalian berpikir, tapi apa? Kepikiran. Teman lebih suka tugas berpikir apa kepikiran? Enggak berdua kan? Kenapa? Kenapa kok gak suka? Kamu malah masuk MPI kan? Coba saya masuk kepingin lihat MPI itu kan, wow, jadi gosepan, di brosurnya gitu ya. Jadi apa? Tenaga kependidikan yang profesional. Dilalang kamu jadi ibu rumah tangga. Nyesel nggak kamu? Saya nggak pernah menyesal masuk. Saya masuk MPI Pak, karena banyak yang meninggal dosennya itu. Dulu itu dosen PAI. Terus MPI itu banyak yang meninggal, akhirnya saya dioper ke MPI gitu ya. Dan doktrin Pak Imam pada waktu itu Pak Rektor ya, dulu kalau ada dosen baru, itu didoktrin 1 hari penuh sama Prof Imam. Jadi tugas kamu di sini ini adalah ketika mahasiswa kamu merasa pesimis ya, kalah pamor dengan UB, kalah pamor dengan UN gitu kan, kalah merek ya. Meskipun nanti kamu jadi ibu rumah tangga sekalipun, tapi ibu rumah tangga yang punya jiwa ketarbian jauh lebih baik mengasuh anaknya daripada ibu yang tidak punya jiwa ketarbian.
Mungkin suatu saat saya nggak bisa sama baiknya seperti Pak Angga, tapi saya bisa mewarisi ke anak saya bagaimana cara menulis yang baik. Minimal itu yang bisa saya berikan pada anak saya. Saya juga begitu di dokter sama senior saya itu begitu. Saya dulu sering, Mas, kamu belum pernah ya? Sepeda motor kamu bocor gitu kan ya? Nggak bawa uang, uang cuma 2.000, bocor. Akhirnya apa? Kita ngecek KTP, Pak. 3 minggu, 3 hari kemudian baru ditebus. Ketika ada uang, itu sering saya lakukan dulu itu. Oh, tambah deh. Dulu gaji dosen LB itu dosen LB. Dosen yang paling kiri di kampus kita kan dosen LB ya. Gajinya 6 bulan sekali. Itu pun kali hari raya belum cair. Banyak sekali di dosen kita itu banyak LB ya. Ngajarnya 10 SKS gitu kan. Nah itu kadang-kadang begitu karena bayarannya 5 juta per 6 bulan, bayangkan 5 juta per 6 bulan berapa? Berapa dari per bulannya? Nggak sampai 1 juta kan ya? Padahal dosen win. Wah itu masa-masa sulit, masa-masa dalam fase Mekah katanya dulu itu. Masa Mekah ya, masa bangkit dari keterpurukan. Nah, makanya pertama kalau belajar penelitian harus tahu ujuk-ujuk langsung boleh ya. Teori tadi ya, tentang teori tadi juga harus tahu. Pak Mendeley itu apa sih Pak? Mendeley itu apa? Sama langsung di internet itu. Nanti kalau nggak paham, diskusi dengan kita, gitu kan. Jangan nunggu dikasih materi sama dosen. Sama saya sering di Megawati lantai 1 ruang akademik writing. Ruang itu memang didedikasikan agar sampai selalu berinteraksi dengan penelitian dan penulisan kan gitu kan. Kami juga mengelola jurnal mahasiswa. Sampai kalau inisiatif juga harusnya ikut LKTI. Pak saya mau LKTI, ayo kita bangun. Ayo. Saya dulu kalau cari uang juga begitu. Kalau uang beli jajan ya, ikut LKTI. Agar nambah penghasilan, orang yang kaya di kampus ini saya jadikan dosen pembimbing gitu kan. Nah, seneng gitu kan namanya. Dan lumayan ya 200.000. Sering-sering juga dengan orang-orang pintar di kampus ini ya. Saya di MPI ada profesor yang pakai mobil Mercedes merah pintu 2 sport, kamu tahu? Pak Prof. Perubahan. Perubahan itu saking canggihnya ya, mobilnya canggih, laptopnya nggak bisa buat PowerPoint. Nah, saya buat PowerPoint. Kalau buatin PowerPoint-nya sesana mungkin mengucapkan terima kasih ya Mas. Ya kan? Kalau perubahan 200.000, lumayan gitu kan ya. Gimana Pak caranya bisa kenal dengan perbankan? Sowan lah, sowan. Kalau tanggal tua Pak, perbankan. Alasannya Pak diskusi. Padahal sebenarnya dia cari makan. Kan nggak mungkin ke rumah dosen itu nggak dikasih makan kan nggak mungkin. Nah, sering saya lakukan begitu. Diskusi. Terus kamu men-share tulisan kamu. Prof, minta waktunya 5 menit untuk mengomentari tulisan saya ini. Oh ya, kalau mengomentari nggak hanya 5 menit itu. Bisa lebih gitu kan, yang penting ngomong. Menarik direkam, diketik ulang, jadi bahan skripsi. Cara-cara seperti itu sehingga kemudian hubungan dosen dan mahasiswa itu hubungan anak dengan orang tuanya, bukan hubungan nilai. Pak nilai saya kok masih B, Pak nilai saya kok nggak keluar. Misalnya, ya memang dilema ya, dilemanya begini. Sampai di sini tuh bayar, kalinya berapa? 3 ya, 300.000. Saya dulu SPP-nya 450.000. Sekarang dia 3 juta. Sudah bayar, ya kan? Dikasih tugas, dimarahi, ya kan? Nah, sampai ke restoran, bayar, ya kan? Dikasih senyuman, dilayani kan begitu ya. Di sini kan enggak ya. Dia sudah bayar, dikasih tugas, kadang-kadang dimarahi. Kan logikanya kemana gitu kan ya? Nah makanya kuliah yang bermutu itu tidak harus quality insurance, tidak harus standar yang tinggi. Karena samanya memiliki kecerdasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Saya sendiri juga begitu. Saya kecerdasannya mungkin menurut saya adalah kecerdasan sosial, ya. Dekat dengan mahasiswa. Kita cegah, jadi senang berkumpul dengan mahasiswa. Makanya saya dulu senang dijuluki manusia UKM karena 24 jam di UKM gitu kan ya. Pagi yang bersih-bersih, yang
nyapu, ngepel. Biar apa? Biar kader itu kalau diskusi itu nyaman gitu kan. Kerasan juga. Kerasan di AMC. Yang lain mungkin ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spasial. Nah, makanya oleh karena itu yang pertama yang harus diketahui adalah learn how to learn. Ya. Bagaimana kita tahu cara belajar kita dengan cara ngomong, atau dengan cara mendengarkan musik atau apa kali. Karena seperti katanya Mbak Salna kemarin ketika di WA saya, almat dan muhimun walakin atau rikahum lamat walakin rukul mudari sama lamat wataror. Gitu ya Pak ya? Bahwa materi kuliah itu penting Pak. Iya. Tapi jauh lebih penting lagi adalah atau jalan untuk mencari pengetahuan itu. Jalannya apa? Udu'u sambil bil hikmah ya. Nah, dengan hikmah kan ya, dengan mencari kebijaksanaan. Orang-orang yang pintar ini didekati, cari kebijaksanaannya, diajak diskusi Mas ya. Nah, baru kemudian mau itu hasanah ya, mendengarkan ceramahnya. Bahkan jalannya terakhir itu baru berdebat kan ya Mas Jaldun. Sampai kalau kuliah jangan berdebat. Mesti niatannya kan menang kalah, bukan mencari kebijaksanaan. Makanya dalam karya tulis ilmiah, dalam penelitian itu ada 3 level. Ya. Makalah yang baik, karya tulis yang baik itu 3 level. The good research, the superior research, the greatest research. Makalah yang baik itu apa? Yang pertama, the good paper, the good research apa? Menjawab rumusan masalah. Itu baik. Tapi kalah dengan the superior research. Makalah atau penelitian yang bisa diaplikasikan, diterapkan. Tapi ini masih kalah dengan the greatest research. Makalah yang bisa menginspirasi banyak orang. Teman tahu teorinya Albert Einstein, teori relativitas. Pernah dengar E sama dengan MC kuadrat, pernah dengar? Pernah ya? Itu ditulis dalam buku atau dalam apa? Hah? Buku ya? Menurut kamu buku ya? E sama dengan MC kuadrat ditulis oleh Albert Einstein dalam makalah 3 halaman. Tapi karena kata-katanya itu sangat inspiratif, ya kan? Meninggalkan kasih sampai akhir zaman. Ini nggak perlu tebal-tebalan makalah, nggak perlu tebal-tebalan skripsi. Nanti pada akhirnya akan ditirukan. Kalau kamu nggak percaya. Kenapa kita membuat makalah itu setelah selesai kemudian kita buang? Karena isinya nggak menarik. Mana makalah sampai abadikan dalam ada kan? Belum ya? Saya dulu ya, makalah semester 1 sampai semester 8 itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan yang definisi kan gampang, ya kan? Saya kumpulkan, saya tata dari huruf A sampai Z. Akhirnya saya kirim ke penerbit. Terbitlah Kamus Istilah Pendidikan. Sekolah itu pengertiannya apa? Kurikulum itu pengertiannya apa? Kan sekarang itu hanya menyusun pengertian-pengertian. Jadi Kamus Istilah Pendidikan. Makanya saya pun juga semangat membuat makalahnya, hargai tulisan jamnya. Jangan memutus sembarangan. Namun kalau membaca buku terus kemudian buku itu tidak menarik, sama juga tidak akan mengikuti. Itu namanya sampah penelitian. Karena hanya mempertebal. Gitu. Carilah tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi dalam tulisan kamu. Dalam penelitian tadi juga begitu. Saya patok rasanya Prof. Irwan, tokoh penelitian. Sehingga saya kemudian merasa dekat dengan penelitian meskipun penelitian tidak hadir secara langsung. Kalau bingung dengan bahasa penelitian dengan para tokoh-tokohnya, kirimi Fatihah biar terbangun hidden connection. Pernah nggak baca buku bingung dikirimi Fatihah pada pengarangnya? Itu ada ucapan terima kasih kita. Terima kasih Bapak sudah membukakan mata hati saya. Loh, itu di Amerika begitu. Di Amerika itu kalau kita mau motif, kita itu harus minta izin melalui email kepada pengarangnya. Saya sedang mengerjakan paper ini. Apakah bisa konsep Bapak itu saya pergunakan dalam paper yang saya tulis ini? Mohon perhatiannya. Begitu, enggak hubunginya. Saya berapa ini? Mau pertanyaan?
Terus selesai. Sampai jam 10.40 Pak. Ini jam berapa? Masih ada ya? 10.26, 10.40 ya? Waktu bisa Jember Sari apa ada Jember? Boleh langsung bertanya kalau bingung ya. Nah, Teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ya. boleh sekarang tanya. Ngomong tuh ya suwe. Ya tadi teori yang sebenarnya yang pertama ya. Nanti mungkin akan ada pelatihan Mendeley atau cara menarasikan kajian pustaka yang powerful itu seperti apa, Pak? Yang bisa memenangkan pertarungan LKTI, pertarungan penelitian seperti apa. Nanti harus ada ini itu yang konkretnya seperti apa. Nah, jadi paling tidak menulis sebuah karya tulis ilmiah itu ada 5 aspek. Dan biar powerful, teorinya biar powerful. Yang satu harus ada fakta, realitas sejarah, contoh konkret. Yang kedua harus ada konsep, penjelasan dari para ahli tentang masalah yang kita pertanyakan, kita investigasi, gitu kan. Yang ketiga ada prosedur, strategi kita menyelesaikannya seperti apa, step by step langkahnya, operasionalnya seperti apa. Yang keempat harus ada dalil dari kitab, dari hukum, dari peraturan, dari nilai spiritual. Yang kelima harus ada benefit atau keuntungan. 5 standar itu kan, 5 itu standar dalam tulisan. Sehingga setiap paragraf itu selalu ada nilai gizi di dalam tulisannya. Kalau paragraf pertama nggak menarik, apakah kita akan melanjutkan membaca pada paragraf berikutnya? Nah, makanya opening statement itu menjadi kunci. Kuncinya dengan apa? Dengan shocking sentences, kalimat yang shocking itu, mengejutkan. Ada fakta yang mengejutkan di awal itu. Makanya kata zaman kalau nulis itu ya misalnya nulis tentang ini makalah penelitian. Di awal paragraf dia menulis penelitian merupakan sarana penting dalam membangun pengetahuan di perguruan tinggi. Itu nggak menarik itu, reviewer nggak menarik, orang nggak tahu gitu kan ya. Tapi kalau dimulai seperti ini, sebanyak 75% mahasiswa MPI belum mengenal konsep-konsep ilmu penelitian yang mendasar. Hal ini terungkap dalam sekolah karya tulis ilmiah yang sedang ada MPI pada tanggal 17 September. Persoalan besar apa yang kemudian menyebabkan anak-anak MPI tersebut tidak mengenal konsep ilmu dasar pendidikan? Makalah ini mencoba menginvestigasi lebih lanjut. Ayo Pak, keren ya kan? Satunya data, satunya galak gitu, tulisan galak. Kenapa? Ya karena kita bersaing dengan tulisan lain. Yang kedua, ya, sampai kalau kutip teori menjadi pengikut dari teori itu, nanti posisi itu penting. Jadi begini, menurut si A, pendidikan merupakan upaya sadar dalam membangun karakter siswa. Dengan demikian, kalimat selanjutnya pendidikan menjadi penting. Nah, itu saja sampai mengikut dari teorinya ini. Agar kemudian kita itu setara posisinya dengan peneliti yang lain, pendapat kita di awal kalimat, pendidikan, manajemen pendidikan menjadi kebutuhan absolut dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang profesional. Hal ini senada dengan yang dikatakan. Berarti kan kita hal ini juga lah yang menjadi fokus perhatian para pemikir dunia mengenai bagaimana. Hal ini kan kita di depan gitu kan. Diikuti oleh pendapat tokoh yang lain. Itu menjadi penting. Jadi kita ini bukan subordinat dari tokoh lain, tapi kita bagian kesetaraan. Bahwa posisi kita dengan penulis manajemen di belahan dunia yang lain itu setara. Nah, kita kan dari aman. Dari amannya itu menurut si A dengan itu yang dapat disimpulkan. Nah, itu paling kita kan pengikut ya, nggak pede.
Gitu. Nah, apa aja yang ditulis dalam teori itu? Satu tentang definisi ya, tentang sebenarnya apa sih yang kita teliti ini apa? Kayak tadi ya, konsep tentang cinta sejati sudah banyak dibahas oleh para tokoh. Namun demikian di kalangan para wanita, konsep cinta sejati itu selalu menimbulkan dilema, bahkan kekhawatiran yang terus-menerus terjadi. Hal inilah yang mendasari para peneliti untuk menginvestigasi lebih lanjut apakah konsep cinta sejati yang ditawarkan oleh Eric Fromm tadi masih relevan dibaca dalam konteks setidaknya ada 3 implikasi kuat ketika kita membahas cinta sejati. 1 implikasi psikologi, 2 implikasi keagamaan, 3 implikasi sosial. Berbekal 3 implikasi tadi akan membangun sebuah skema yang komprehensif tentang manajemen percintaan di era kontemporer saat ini. Wah, ada yang gitu. Beda nggak rasanya yang baca seperti itu? Makanya menulis itu seperti 3 tokoh ini. Siapa? 1 sangat kaya teori seperti Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama kita itu, kalau ngomong konsep sangat canggih sekali. Jadi konsepnya sangat lengkap, sangat highly academic. Ya. Yang kedua siapa? Yang kedua kaya fakta seperti Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu kalau mencari data di lapangan sangat canggih sekali. Jadi 1 kaya teori, 2 kaya fakta. Yang ketiga siapa? Tulisannya orator seperti Bung Karno, menghipnotis banyak orang. Jadi perpaduan antara karya tulis ilmiah, sastra, sama orator. Wah, keren itu ya. Persoalan cinta di kalangan mahasiswa selalu menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Tetapi mengapa sampai saat ini, meskipun kajian tentang cinta sejati itu banyak dilakukan banyak orang, para mahasiswa selalu bingung dan tidak tahu arah untuk memilih cinta sejati ini. Jadi ada kalimat mengapa, ya kan? Mengapa itu sangat psikologis, karena itu jenis pertanyaannya sangat filosofis. Jadi kalau kita menyusun rumusan masalah dalam penelitian, ya, bahasa di makalah, rumusan masalah apa? Rumusan masalah. Rumusan masalah itu terdiri dari 3 aspek. 1 terkait dengan proses, bagaimana itu terjadi, ya kan? Siapa aktor yang terlibat. 2 terkait dengan dampak. Dampak itu implikasi atau akibat dari proses yang kita jalankan. Yang ketiga terkait dengan faktor. Faktor penghambat, kekurangan, faktor pendorong, misalnya faktor lingkungan dan sebagainya. Untuk anak S1 itu, untuk peneliti amatiran itu yang paling mudah, terkait dengan proses, dampak dan faktor. Makanya skripsi itu dari kata-kata deskripsi, bercerita, bercerita. Masalah ortoga ilmiah nggak apa-apa, yang penting bercerita. Yang ditekankan pengalaman meneliti. Oh, sudah ada wawancaranya, oh sudah ada teorinya, cukup. Karena SPD ya kan, sarjana penuh derita, itu nggak usah yakin lah, gitu kan. Nggak usah lama-lama lah, gitu. UKT-nya mahal ya, 3 juta kan ya. Habis S1, S2 dia kan, di UGM, ya. Untuk les balik Morotuwo kan. Balik Morotuwo ya. S3 Broken Heart University gitu kan. Tahu S3 Broken Heart University? Nah, iya itu. Oh jangan. Nah, jadi kalau tesis S2 itu dari hipotesis, mencoba untuk menggunakan teori, mengembangkan teori. Kalau S3 itu namanya disertasi kan. Jadi itu menggali kembali, menemukan teori kembali. Jadi kalau sampai targetannya skripsi itu supaya punya pengalaman menulis. Bener salah, datang B bisa jawab. Nah, itu skripsi itu gitu Pak.
Nah, sekarang ini lebih mudah. Ya. Sekarang sampean kalau lulusnya dengan pilihan skripsi, datang B, senyum, jawab nilainya sangat mudah sekali. Kalau bisa ya mulai sekarang ini sudah nyusun judul skripsi. Syukur-syukur punya cita-cita Pak, skripsi saya ingin membaca di buku tabungan atau buku tulis. Nah, harus punya visi yang besar gitu. Jangan sampai merasa inferiority, tahu rendah diri. Nyawang UB, ya kan? UB kok keren ya. Padahal UB itu win banget, ya kan? Nyawang UN gitu kan? Keren banget Pak. Padahal win Malang kan gitu kan? Nyawang UMM gitu kan ya? Padahal win lagi Malang. Nyawang Unisma ya kan? Untuk sebelah mall. Nyawang Unpad, ya kan? Universitas Pasar di Doyo. Ya. Kalau kita semakin sering berkarya, insya Allah kepercayaan diri itu muncul. Teman saya sendiri juga begitu. Teman saya namanya Munawar ya, itu lulus semester 14. Saya tanya gitu kan, Pak, kamu apa yang bisa kamu banggakan dari lulus semester 14? Tapi saya bukan mengajar lulus semester 14 loh ya, jadi teman saya gitu kan. Biasanya temen itu kalau lulus semester 14 kan malu, aib gitu kan, malu-maluin keluarga gitu kan ya. Sudah ngabisin uang gitu kan ya, malu-malu. Saya tanya teman saya ini, Bang, apa yang bisa kamu refleksikan dengan kamu lulus semester 14? Lalu dia jawab, saya merasa bangga lulus. Karena di LKP itu banyak. Saya merasa bangga karena ilmu yang saya serap di fakultas ini terpakai semua. Padahal dia itu dari Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, yang paling pojokan-pojokannya Blitar sana. Ada yang dari Blitar ya? Namanya Blitar mana Mas? Selopuro. Hah? Selopuro. Selopuro masih lumayan. Ini teman tahu Desa Ngeni? Itu masih 2 jam setengah lagi dari sampai hampir laut. Ngambil jurusan fakultas syariah. Buat apa gitu kan anak di pojokan itu. Tapi dia bangga. Karena ketika saya kembali ke rumah ya, ada dia alokasi dana desa ya, yang uangnya miliaran, dia ditunjuk sebagai penyusun kebijakan, peraturan anti korupsi ya, tentang bagaimana mengelola BUMD, tentang memperjuangkan hak tanah dan sebagainya. Ilmu syariahnya kepakai semua. Jadi tidak ada yang batil. Sama juga begitu. Ketika sama lelah masuk di MPI, ternyata dosennya juga nggak menarik misalnya. Jangan merasanya di WA, ya. Kami kadang-kadang merasanya di grup, dosen ini gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Ngempet ya. Biasanya meskipun kamu di BAP dosen gitu kan. Jangan sekali-kali curhat di Instagram. Kenapa? Karena nanti ketika saya memilih ilmu tidak mengikhlaskan ilmunya, kamu nggak akan dapat ilmu itu jadi barokah. Terus bisanya melayani. Bahwa kita ini jurusan EP itu leadership by servant. Apa artinya? Leadership by servant apa artinya? Kepemimpinan dengan cara melayani orang. Kita tunjukkan bahwa kita menolong dia itu dengan cara kita melayani dia. Sungkan-sungkan diri. Akhirnya kan sungkan-sungkan diri. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya bisa penelitian di Malaysia misalnya, nggak bisa bahasa Inggris ya kan? Bersama para profesor-profesor dan dokter-dokter saya sendiri yang S2. Tugas saya apa di sana itu? Pertama, mendata pesanan makanan. Ngegar Grab, ya kan ya? Ini kan Grab sederhana. Saya di Maroko itu tugasnya apa? Bawain tas, gitu kan ya? Bawain tas. Fungsi-fungsinya, kalau satu tim penelitian itu sama fungsinya semua pada pinter ya, wah ekosektoral itu. Nggak ada yang
Saya pernah nih Pak, penelitian di 3 provinsi, dapat uang dari Sampurna 300 juta. Di penelitian itu semua ada bagi tugas yang buat draft saya sama salah satu dokter ya. Terus ada temen itu fungsinya apa? Jadi kiai untuk menyerahkan dana di bank dan salah satu bank. Dia macam kiai bank rupiah dan sebagainya. Terus tugasnya dia yang ngurusi surat-surat. Jadi saling melengkapi. Sama kalau buat makalah juga begitu, berkolaborasi. Ini ke perpustakaan ya, 2 orang ini ya. Satu ngetik, satu dikte. Ya cepat. Sama juga begitu. Jangan ngetik, ya kan? Terus moco, sing lainnya cuma tugasnya ngeprint, ya kan? Saling melengkapi. Gantian yang dulu kalian ngeprint sekarang ngetik. Kalau temennya, ayo apa? Sekali-kali perpus satu kelas ini, satu alumni sekolah karir kimia ini ngetek 1 halaman saja, nanti semuanya dikumpulkan dalam satu file kan jadi berapa halaman itu? Jadi bank makalah kan? Nah, kalau teman lagi akses tinggal kan, ini ada di Google Drive makalah ini, thread. Tapi kalau sama sendiri-sendiri, waduh Pak, tugas mapper itu banyak banget. Coba sama bantuin tugas sana satu alumni ini ya. Sama carikan teori 1 lembar saja masing-masing anak ngetik. Ini kan sudah 50 halaman ya. Anaknya tugasnya itu aja. Jadi sama para peserta sekolah kalian itu ya, tugasnya adalah mengumpulkan teori mapper, gitu kan ya. Dikumpulkan pada hari Senin, gitu kan. Lokasi pencarian di perpustakaan, langsung gitu ya. Gunakan ilmu manajemen organisasi itu dalam pembuatan makalah. Ya, sama belajar MPI tapi nggak menggunakannya ya. Mana emang. Jadi di MPI itu bukan kompetisi tapi kolaborasi. Ya. Harus begitu. Jangan saling menjatuhkan, tapi maju bersama. Ya. Kalau perlu ya begitu, kompak-kompakan. Ya. Ketua kelasnya, ayo kita tugasnya apa aja sebentar ini, ayo satu tugas. Senin timnya si A berangkat ke perpustakaan. Hari Selasa ini harus sudah dikumpulkan dalam satu file. Begitu. Saya dulu jadi pengurus juga begitu Mbak. Pengurus itu ngalah ya. Dulu kan ada komuter di FJ kan ngalah. Komuter itu untuk anggota, pengurus malah lari. Nah, nanti kalau ada anggota itu dulu ngurui apa? Paling gampang kan Word. Bisa kontrol V, kontrol B, kontrolnya semua kan dulu itu kan. Ngetik nomor makalah. Biar apa? Biar HMJ itu seperti bumi. Baiti Janati. Apa artinya Baiti Janati itu? Nanti MPI itu rumah kedua bagi anak-anak MPI karena dia jauh dari rumah orang tuanya. Nanti harus punya begitu. Biar kental gitu kan ya. Teman-teman pada akhirnya nanti kamu kan menyeleksi kan mana temannya sesungguhnya, mana temannya teman-temanan. Nah, itu dilihat dari situ. Ketika kamu sakit, yang nemenin kamu siapa, kayak begini. Ketika ada perbedaan ya, satunya aktif, satunya tidak, kemudian ngerasani hibah bersama itu kan. Nah, itulah kedewasaan itu dibangun. Makanya organisasi, meneliti, kuliah itu satu kesatuan yang tidak bisa diperpisahkan. Cobalah teman, meskipun berat, awalnya berat, tapi ini sampai digerakkan oleh yang namanya habit of mind, kebiasaan berpikir. Saya sendiri juga sebenarnya berat datang ke sini. Kenapa? Hari Sabtu. Kenapa? Saya soalnya PP setiap hari itu, malah Mojokerto 6 jam saya di jalan. 6 jam di jalan itu. Nah, tadi itu, tapi semangat saya. Yang berat bukan saya, istri saya. Mas, mau sampai itu hari libur jenang kampus saya. Berat itu. Kalau saya senang, saya ini orang organisatoris gitu. Senang. Kalau kami diskusi zaman dulu itu, dari pagi sampai pagi. Jadi ada namanya liga diskusi. Kuat-kuatan. Ini kalau keluar dari lingkaran itu, wah memalukan itu semua. Pokoknya ganti kayak gini, kok ngater gini ya. Terus ini kuat-kuatan ini, ayo mainin terus lah.
Nah, alhamdulillahnya kan itu jadi pekerjaan saya gitu kan. Sampai saat ini kan. Pekerjaan ya sebenarnya meneliti itu bukan jadi sebenarnya jalan-jalan dengan atas nama ilmiah. Mau kami itu di Maluku aja ya. Itu bukan penelitian, Bang. Wisata. Casablanca, Fes, ya kan? Taiwan, dan juga Tanger. Jalan-jalan, orang-orang lain itu banyak jalan-jalan. Ke Malaysia apalagi kemarin itu Putrajaya, Kuala Lumpur ya. Selangor gitu kan. Jadi dunia penelitian itu dunia sangat menarik. Di kampus kita banyak orang yang menjawab. Mungkin banyak ini juga menjawab. Ketika ngomong penelitian itu mungkin, waduh, gitu. Karena dia belum dapat uang dari penelitian, belum dapat uang. Wah, yang lain itu ya, sama jadi kepanitiaan, bisa jadi dosen ya. Dosen itu nggak panitiaannya cuma 300.000 kepanitiaan. Agen apa? 300.000. Ya, mendapat penelitian 20 juta paling enggak itu. 20 juta kan kacau kan ya? Kacau tuh. Terus bisa izin seminggu 2 minggu untuk observasi dan sebagainya. Jadi ayolah kader-kader saya ini dikuat-kuati penelitian itu sebagai pengubah hidup sampean. Kalau sampean pada posisi tidak punya keunggulan sama sekali, konsisten dalam dunia dekat dengan kenapa sih kita itu pinjam catatan? Kenapa sih sampean itu kalau bawa buku kan begini ya? Ini filosofinya apa? Biar buku ini dekat di hati sampean. Sampean itu kalau malas baca buku, terus kemana bawa buku itu? Suatu saat ketika sampean bosan nungguin pacar sampean, akhirnya kan baca buku itu ya. Terus kendaraan ide, akhirnya kan terpaksa baca. Nah iya, saya dulu itu ya, ibu saya itu perawat Saiful Anwar. Nah, saya maksa nulis jurnalistik. Saya berikan buku itu kepada ibu saya. Ini buku apa nak? Ibu sampai seneng pokoknya. Tapi buku itu dibawa kemana-mana aja sama ibu saya. Gimana rasa senengnya minta aku, meskipun ibuku gak paham dengan apa yang saya tulis, tapi kan apa kan? Lelah saya, berada di ngetik gitu kan. Terpuaskan, terbayarkan dengan jadi ketika kamu bosan pada satu titik, bayangkan apa yang membuat dari sisi mana ya saya ingin memulainya. Jadi insight gitu kan. Cobalah mencintai dunia ilmiah ini, kelebihan dan kekurangannya, komitmen tadi. Sudah habis ya? Padahal belum pertanyaan tadi itu. Saya mohon maaf ya, jangan lupa ini promosi saya, follow Instagram saya, pasti akan saya follow. Pasti. Kalau perlu juga kamu kirim WA ke saya, pasti nama kamu akan saya simpan. Pasti tanya, kalau nggak percaya tanya kakak-kakak di belakang. Semuanya saya simpan karena saya membangun hubungan jangka panjang, hubungan yang sangat lama dengan kalian. Entah suatu saat kita akan bertemu di dokter ya kan ya. Siapa tahu sampai jadi masuk S3 gitu kan. Siapa tahu sampai di stasiun mana kemudian kita ketemu di Malaysia, di Singapura, siapa tahu. Dan itu saya terjadi, saya alami gitu. Jangan remehkan hubungan yang dalam waktu yang sesingkat-singkat itu. Karena apa? Quality time. Waktu yang berkualitas. Saya kira itu Mas Sana. Kalau ada kata-kata ya kurang enak ya kita ngopi gitu kan. Biar berlanjut. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya udah habis ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pengen tanya, pengen sharing sama beliau boleh banget langsung menghubungi beliau. Tadi sudah saya share nomornya di 085755506114. Nah teman-teman kalau misalnya mau diskusi Pak, saya mau diskusi nih Pak, saya mau tanya ini. Nah boleh banget WA langsung ke bapaknya sangat welcome kok guys. Oke. Sebelum acara saya tutup, sebelumnya akan ada penyerahan jabatan Bapak yang akan diserahkan oleh Ketua HMPS. Oh, dari Ketua Divisi Pendidikan kepada yang bertugas, saya persilakan.